Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifatul Qalbi Al-Adawiyah dengan NIM 2405120005. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila. Berikut video tentang materi yang akan saya presentasikan. Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila. Setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Dua, kesatuan yang bersifat organis. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang menjemuk tunggal dan bersumber pada hakikat manusia atau disebut monopluralis, yakni satu, susunan kodrat, jasmani dan rohani; dua, sifat kodrat, individu makhluk sosial; tiga, kedudukan kodrat, pribadi berdiri sendiri, makhluk Tuhan yang Maha Esa; empat, kesatuan yang bersifat hierarkis berbentuk piramidal. Dilihat dari intinya, urutan-urutan 5 sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifat yang merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Sila 1 menjadi basis dari sila 2, 3, 4, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, serta berkeadilan sosial, sehingga setiap sila terkandung sila-sila lainnya. Adapun pengetahuan sistem filsafat, perbandingan dengan sistem filsafat lainnya. Sistem adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain, bekerja sama sesuai dengan aturan yang diterapkan, sehingga membentuk suatu tujuan yang sama. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Sistem filsafat adalah kumpulan atau kesatuan pemikiran atau ajaran yang saling berhubungan dan mampu menjangkau seluruh realitas yang ada. Mencangkup pemikiran teoris tentang realitas adanya Tuhan, alam, dan manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena di dalamnya terdapat nilai-nilai ketuhanan, teologi, nilai manusia atau antropologi, nilai kesatuan atau metafisika yang berhubungan dengan pengertian hakikat satu, kerakyatan, hakikat demokrasi, dan keadilan, hakikat keadilan. Secara filosofis, Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya. Misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme, dan lain-lain paham filsafat dunia. 1. Dasar ontologis sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak. Oleh karena itu, hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pokok pendukung sila-sila Pancasila adalah manusia. 2. Dasar epistemologis sila-sila Pancasila. Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Kalau manusia merupakan basis ontologi Pancasila, maka dengan demikian mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologis dari Pancasila. Terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologis, yaitu pertama, tentang sumber pengetahuan manusia; kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia; ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. 3. Dasar aksiologi sila-sila Pancasila. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai. Hanya nilai macam apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Menurut Notonegoro, nilai-nilai tersebut dibedakan menjadi 3 macam, yaitu nilai material, nilai pitam, dan nilai kerohanian. Nilai kerohanian itu terbagi menjadi 4, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Sedangkan jika dibandingkan dengan filsafat-filsafat lainnya, yaitu 1. Materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Yang kedua yaitu liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Yang ketiga yaitu pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis.
Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan pada individu-individu. Yang keempat ialah komunisme. Komunisme merupakan sebuah ideologi. Berikut ini pembahasan mengenai komunisme. 1. Paham yang menganut ajaran Karl Marx yang bercita-cita menghapus hak milik perseorangan dan mengganti hak milik secara bersama dikontrol pemerintah. Kedua, religiosisme mempunyai pengertian sebagai paham atau keyakinan akan adanya kekuatan goib yang suci. Yang ketiga yaitu utilitarianisme, berasal dari kata Latin utilis yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat tersebut harus menyangkut bukan saja 1-2 orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Yang keempat, sosialisme adalah paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan. Yang kelima, kata kapitalisme berasal dari kapital yang berarti modal, dengan yang dimaksud modal adalah alat produksi seperti misal tanah dan uang. Dan kata isme berarti suatu paham atau ajaran. Jadi arti kapitalisme itu sendiri adalah suatu ajaran atau paham tentang modal atau segala sesuatu dihargai dan diukur dengan upah. 6. Idealisme. Idealisme adalah suatu ajaran atau paham atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas roh-roh atau sukma atau jiwa.